Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kitab Amsal adalah satu kitab yang berisi nasihat-nasihat untuk anak-anak muda. Jadi bisa dikatakan kitab ini adalah kitab untuk anak muda. Dan isinya adalah nasihat supaya anak-anak muda hidup menurut hikmat. Dan hikmat itu bisa dipahami sebagai seni dalam menjalani kehidupan supaya orang bisa hidup bahagia dan sejahtera di dunia. Ajakan untuk mencari hikmat dan tujuan mencari hikmat itu dapat kita temukan dalam kitab Amsal bab 3 ayat 13 sampai dengan 16. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, dalam Amsal-Amsal ini kita bisa melihat bahwa anak-anak muda terutama diajak untuk mempelajari hikmat supaya mereka dapat memperoleh kekayaan, memperoleh kehormatan dan umur panjang. Singkatnya, supaya mereka bisa bahagia dan sejahtera di dunia ini. Nah, orang yang memiliki hikmat akan mengarahkan dirinya untuk mencapai kesejahteraan. Dan hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah orang mau bekerja keras. Dan sebaliknya, orang yang ingin sejahtera akan menghindari kemalasan. Kitab Amsal menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan kemalasan ini. Dan kita akan melihat ciri-ciri orang yang malas. Ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama, orang yang malas itu suka mencari alasan supaya tidak bekerja. Kita lihat Amsal bab 22 ayat 13. Pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan diterkam di tengah lapangan. Amsal yang senada dengan ini kita bisa temukan di bab 26 ayat 13. Pemalas berkata, ada singa di jalan, ada singa di tengah lapangan. Nah, Amsal ini dengan menggunakan kiasan memberikan penjelasan tentang keadaan ciri orang yang malas. Nah, saudara-saudara, orang-orang Israel di zaman dulu kalau bekerja itu berarti pergi keluar rumah, ke ladang, bekerja di ladang, bekerja di padang untuk menggembalakan ternak, atau pergi ke ladang gandum atau ke kebun anggur. Sehingga orang yang mau bekerja berarti harus keluar dari rumah. Nah, orang yang malas itu mengatakan begini, di luar ada singa. Kalau aku keluar rumah, aku akan diterkam singa. Seolah-olah singa itu hanya senang untuk menerkam orang malas. Ada banyak orang yang bekerja di luar ruangan, ada banyak orang bekerja di ladang gandum, di kebun anggur, dan juga di padang penggembalaan. Dan mereka semua bekerja. Orang malas mengatakan, kalau aku keluar rumah, aku akan diterkam singa. Ini hanyalah alasan untuk mengatakan, aku tidak mau keluar rumah, dan aku tidak mau bekerja.
Nah, saudara-saudara, peringatan yang disampaikan di dalam Amsal ini bisa dikatakan sangat kuat ya. Orang-orang yang malas itu banyak mengungkapkan alasan untuk tidak bekerja. Dan mereka itu tidak malu untuk mengatakan alasan yang tidak masuk akal sekalipun. Dia seolah tidak peduli. Orang lain akan menilai alasannya itu masuk akal atau tidak. Yang penting adalah dia memberikan alasan dan tidak bekerja. Kemudian ciri yang kedua dari orang yang malas itu adalah suka tidur. Orang yang malas itu senang sekali tidur. Nah, kita bisa lihat hal ini di Amsal bab 6 ayat 9 dan 10. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Orang yang malas senang dengan tidur, sehingga ini guru hikmat yang nasihatnya disampaikan di dalam kitab Amsal ini menegur, kamu masih mau tidur berapa lama lagi? Yang kamu lakukan itu hanyalah sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar ngantuk, sebentar-sebentar melipat tangan, tidur lagi. Orang yang malas dikatakan gak akan bisa lama jauh dari tempat tidur. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah, lebih kuat lagi nasihat yang disampaikan di dalam bab 26 ayat 14. Dikatakan begini, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Nah, dalam kiasan ini kita bisa melihat pintu berputar pada engsel. Daun pintu ya tergantung kepada engselnya. Dan pintu itu nggak pernah bisa lepas dari engsel. Dan hanya membuka, menutup, membuka, menutup. Hanya begitu seterusnya. Seperti itu jugalah orang yang malas dalam kaitan dengan tempat tidurnya. Dia tidak bisa jauh dari tempat tidur. Waktunya dihabiskan untuk tidur. Sebentar bangun, sebentar tidur, dan tidur itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, akan ada dampak yang sangat serius untuk orang yang memiliki sifat malas ini. Dan kita akan melihatnya di episode selanjutnya. Semoga firman Allah yang kita dengarkan dan kita pahami menggerakkan kita untuk hidup menurut kehendak-Nya.